Halo teman-teman, hari ini kita mau review reel PC dari Iroli, yaitu Iroli Libero. Kita review packagingnya dulu ya. Packagingnya seperti ini, kardusnya gede banget, ini lebih gede daripada kardus-kardus reel PC pada umumnya. Libero karbon PFS, terus dalamnya itu kayak gini, usahanya jadi aman kalau kirim ke jauh. Mantap lah nih kalau boxnya ini. Terus kita review reelnya. Ini reelnya kecil banget ini. Warnanya hitam, ada bercak-bercak kayak kotor, tapi ini bukan kotor ya, ini karena motif karbon memang kayak gini. Kan kotor, ini memang motifnya kayak gini. Terus handle-nya juga karbon, Reel ini kecil banget ya teman-teman. Ini perbandingan sama telapak saya, kecil banget ini reelnya, dan ringan. Coba kita timbang dulu. Beratnya ada di 124 gram. Ini karena ketambahan PE sama liter ya, jadinya agak lebih berat, 2 graman lah ini sama liternya ini. Kalau nggak ada PE sama liternya mungkin sekitar 122 gram ini beratnya. Kelihatan ya di situ 124 ini karena ada pasang PE. Nah, terus spoolnya, ketimbang spoolnya dulu coba, karena dia ada embel-embel PFS, harusnya ini ringan. PFS Bed Fitness System. Ini bukannya kayak gini ya teman-teman. Ini kalau kunci kayak gini. Nah, kita bukanya slide ke atas, set gini. Nah, terus buka. Sistem penguncinya kayak gitu. Kayaknya ringkih deh sistem pengunci kayak gini. Susah juga bukanya. Kalau pas di sungai ini agak bikin kesel juga, yang buka harus kayak gini. Nah, biasanya kan cuma di slide ke atas atau ke bawah gitu, buka sendiri, ini enggak gitu. Kita coba timbang spoolnya. Ini ada 9 gram, tapi karena ketahuan PE 2 gram, jadi 2 gram, PE 1 sampai 2 gram lah, mungkin ini 8 graman ini spoolnya. Kalau tanpa PE 8 graman lah ini, 7 sampai 8 gram ini spoolnya. Kita pasang lagi. Nah, terus ini gear rasionya 7:2:1. 7.2:1, sorry, 7.2:1. Berarti satu kali gulungan itu dia muter 7,2 kali. Kita pasang lagi. Oh, ini Pak, sekalian jelasin ini. Untuk brake dia ada 2 sistem pengereman. Sebenarnya bukan 2 sih, 1, tapi ketambahan support ini mangkok ini warna golden ini, jadi bisa
taruh ke 1, 2, 3. Ini kan kalau 2 agak menonjol, 3 lebih menonjol lagi. Kenapa dia menonjol kayak gitu? Karena remnya ini di samping sini, biasanya kan di sini magnetnya. Nah, ini di samping ini, samping dalam ini magnetnya, jadi dia nanti gini. Nah, dia nempel sama mangkok yang warna, nggak nempel sih, deketan sama mangkok yang warna golden ini. Nah, jadi dia semakin nongol semakin pakem remnya. Kalau buat mancing umpan-umpan mikro ya pakai 1 lah. Nah, minusnya ini Libero ini baru ketemu setelah 1 kali pemakaian lah, langsung ketemu tuh. Nah, ini tuh kadang kalau kita retrieve-nya agak cepat, dia itu loncat ke 2 sendiri. Nah, loncat ke 2 sendiri karena pas saya bongkar itu dalamnya itu ternyata nggak ada rumah-rumahan buletan dibuat angka 1-1-nya. Kalau 2-3 ada buletan yang apa ya, kayak rumah-rumahan buat ini loh, buat nempelin apa sih namanya itu, cekungan buat nempelin kakinya. Ada kakinya 2 kan ini. Yang nomor 1 nggak ada, jadi cuma di gini, misal 1 mau kedua itu cuma diginin aja pindah loh dia. Pindah. Nah, karena pernya ini kan kurang kencang, terus yang di plastiknya bawah itu nggak ada cekungannya yang buat nomor 1. Jadinya kalau 1 ke 2 itu langsung diputar aja dia pindah loh. Nah, tapi kalau 2 ke 3 nggak bisa diputar, nggak bisa pindah, harus diangkat dulu. 2 ke 1 juga harus diangkat dulu, nggak bisa langsung dipindah. Kalau 1 ke 2 ini langsung bisa loh. Langsung pindah kan dia, putar aja. Makanya kalau kita retrieve-nya kenceng, magnetnya nahan ini, kita retrieve-nya gini kan, kalau retrieve gini kan muternya, dia langsung pindah sendiri. Nah, cara solusinya agar dia nggak pindah sendiri itu ada banyak sih. Kalau kita nggak mau bongkar ya kita retrieve-nya pelan aja. Retrieve-nya kita akan narik umpan itu pelan, jangan sampai ini terlalu kenceng. Nah, kalau kenceng nariknya itu nanti dia pindah sendiri tuh kalau kita tanpa bongkar. Tapi ya susah kalau pas di lapangan, itu agak susah prakteknya itu, apalagi kalau capek kan mesti kita nariknya kenceng kan retrieve-nya. Terus kalau mau bongkar itu ininya, per dalemannya ini diganti, pernya yang buat dia nahan ini diganti. Gantinya per yang agak lebih kaku, lebih neken gitu, lebih panjang bisa. Tapi jangan diganti sama per yang dari besi. Ini kan kemarin aku cek, ini per ini bukan dari besi, ternyata dia stainless, jadinya nggak nempel magnet. Kalau yang dari besi, dipindah yang dari besi, dia itu ini nambahin brake-nya. Jadi kan ini magnetnya di sini, itu brake-nya jadi pakem banget itu kalau ini diganti besi. Pernya mempengaruhi brake kalau pernya diganti besi. Stainless aja kalau bisa gantinya, jangan sekali pakai besi. Kecuali kalau mau umpan berat pakai per besi nggak apa-apa lah, kalau pengaruh juga. Kalau umpan ringan itu kerasa kalau diganti sama per besi, remnya jadi agak lebih pakem gitu. Nah, terus satu lagi caranya buat ngakalinya itu yang di bawah ini, yang plastiknya ini ditambah cekungan yang nomor 1 ini. Jadi dia nanti kalau ada cekungannya kan dia nggak bisa kemana-mana, kita bisanya geser cuma pas ngangkat. Nah, kita geser, angkat gini. Nah, terus maaf teman-teman, videonya agak kepotong kemarin karena ada keponakan saya datang. Jadi kita lanjut ya videonya sekarang. Nah, masalah mangkok yang sering pindah sendiri tuh kemarin sudah saya ganti pernya.
Ini sudah saya ganti pelnya sama pel beli di toko senapan, sama beli di Shopee juga. Pel yang ukurannya sama, stainless juga, tapi masih nempel magnet. Nggak ada yang nggak nempel magnet ternyata pel. Udah beberapa toko saya cari pel yang nggak nempel magnet, susah nyari, nggak ada malah. Nah akhirnya buat nyiasati lompat-lompat brake-nya yang sentrifugal itu, yang mangkoknya, akhirnya saya rumah-rumahannya yang di rumah-rumahannya yang di dalam sini, bentar saya buka. Nah rumah-rumahnya yang di dalam sini ada, ini kelihatan warna putih itu yang di bawah itu, rumah-rumahnya. Saya kasih tempat buat brake nomor satunya kan nggak ada cekungannya kemarin. Nah jadi yang kayak perosotan gitu bentuknya, itu saya papal, akhirnya dia ngotak bentuknya. Nah brake-nya ini kelihatan nggak, ini diputar pun nggak lompat-lompat lagi dia. Nah nggak lompat-lompat lagi, diputar gini pun nggak lompat ya. Beda kayak kemarin sebelum saya papal kan dalamnya. Sebelum saya papal itu diputar gini aja dia pindah sendiri. Oh permasalahan udah selesai, ini akhirnya bisa. Nggak mudah pindah, harus diangkat dulu. Oke, solusi terbaik sih menurut saya ini. Nah terus kita tutup dulu. Bentar. Kita tutup dulu. Nah, kita bahas masalah V-shape. Oh ini udah model V-shape ya, kelihatan dari sini cekungannya dia bentuk V, jadi mudah buat long cast nantinya. Terus max drag-nya ini 5 kilo, kita tulisnya 5 kilo, jadi sekitar 10 lip, 9-10 lip. Jadi kalau ada tenaga yang lebih dari 10 kilo nanti dia nggak kuat, muter, dia kalah, nggak kuat. Tapi kemarin sempat buat narik gabus sekitar setengah kilo, masih oke aja sih, nggak sampai 5 kilo itu ya. Nah terus drag clickernya kita tes. Nah dia udah pakai drag clicker, ini suaranya. Terus ininya juga pakai clicker tension, tapi pelan banget. Kedengeran nggak suaranya? Ini ada tulisan 100 Hg, ini berarti ukurannya 100. Terus Hg itu high gear. Gearnya ini udah pakai bahan duralium ya, nggak kuningan, tapi pinionnya masih kuningan. Terus apalagi ya, minusnya ini suara bearingnya itu kerasa kalau kita kasih pelumas. Atau ini bearing stainless biasa tapi tertutup, tapi kalau kemarin aku coba kasih pelumas itu agak bunyi dikit, agak kayak bunyi nggak enak dikit kalau dikasih pelumas. Terus pinion gearnya juga gampang bersuara.
nggak cuma, tapi ini sih nggak terlalu parah lah. Terus per sentrifugalnya juga lembek kan, kayak tadi yang saya bilang per sentrifugalnya lembek, tapi nggak saya ganti, cuma saya bikinin rumah-rumahan baru buat tempat mangkoknya itu. Saya cekung saya papal. Ini kayaknya produk rebrand dari Cina ya, karena soalnya di Indonesia kan belum ada pabrik buat pembuatan reel. Biasalah kalau brand lokal juga cuma rebrand, tapi harganya lumayan bagus, nggak mahal-mahal banget, murah. Terus apalagi ya, kemarin saya sempat pakai ke Muara cuma berapa jam lah, 2 jam 3 jam buat saya pakai castingan mikroan di Muara. Itu buat lempar lur kecil itu lumayan lah. Kemarin pakai rayap lur yang dikasih timah, beratnya sekitar 1,5 apa 2 graman, itu bisa lumayan lah, dapat 15 meteran, 20 meter, 15 meteran lebih dikit. Tapi setelah pakai dari Muara tuh, besoknya itu agak udah saya cuci padahal agak seret dikit bearingnya, padahal tertutup agak seret. Akhirnya saya keringin bearingnya yang di spool sama yang di selap. Bearing yang di spool sama yang di brake sini, 2 bearing itu, terus saya kasih pelumas lagi, saya putar-putar terus, akhirnya bisa lagi, mulus lagi. Terus apalagi, ininya pecah setelah beberapa kali pemakaian, retak knob handle-nya dari akrilik ini kayaknya. Dia padahal nggak kebentur, gak ke apa, retak sendiri. Mungkin karena pas saya casting itu panas, terus saya pegang terus kan, akhirnya retak. Nah, karena saya belum mampu buat beli knob handle, ya saya lakban aja ininya. Saya lakban biar retaknya nggak makin parah. Retak tapi nggak pecah, cuma retak. Lama-lama mungkin jadi pecah nanti. Buat jaga-jaga saya lakban aja ininya. Terus kesimpulannya, reel ini lumayan enak lah, di harga 350 ribuan ini udah pantas lah. Reel ini ringan, apalagi kalau dipadukan dengan joran-joran yang cuma 80 gram 70 gram kayak kemarin tuh, micro gamer ya. Kalau micro gamer kan ringan, ringan banget, nggak capek. Nah, saya casting 3 jam aja nggak capek pakai ini. Terus buat perawatannya harus ekstra kalau ini, soalnya bearingnya sering bunyi. Kalau enggak ya diganti keramik bearing kalau pengen lebih bagus. Kalau mau dipakai di short water harus ganti ke keramik bearing sih. Kalau nggak mau ganti ya dirawat, tiap kali pulang trip langsung dilap, dicuci, terus dicuci dari air keran gitu, mengalir di sini, terus habis itu dilap, dikeringin. Setelah itu bearing-bearingnya itu dikasih minyak lagi, pelumas, terus diputar-putar tiap pulang ngetrip kayak gitu. Ini sudah saya tes magnet, baut-bautnya ini sama baut dalam juga, ini minim reaksi magnet. Ini masih ada reaksinya dikit tapi minim, jadi susah berkarat. Yang paling penting kan menurut saya kalau reel itu, ini termasuk yang paling penting, baut-baut luarnya ini. Soalnya kalau dia berkarat terus nanti dia udah nggak ada tempat buat obeng ini, lubang-lubang buat obeng ini, berkarat kan lama-lama aus, nanti nggak ada tempat buat obengnya, nanti nggak bisa dibuka, kita susah buat nyervisnya. Makanya ini sangat vital sekali, harus yang minim kalau mau dipakai di short water.
ataupun sungai aja, ini harus minimal enggak minim reaksi magnet lah ini. Kayaknya cuma itu dulu aja, nanti kita lanjut ke review berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.